Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, mari kita panjatkan puji syukur atas limpahan berkah rahmat serta karunia kepada kita. Karena pada hari dan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita. Sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mari kita aturkan kepada diri kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selalu menjadi panutan kita semua. Semoga kita senantiasa selalu mengamalkan dan meneruskan ajarannya, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kepada diri yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan ceramah saya yang berjudul tentang Maulid Nabi. Hadirin yang saya hormati, kita merayakan Maulid Nabi tidak lain karena rindu dan cinta kepada baginda Nabi. Dan kita ingin di akhirat kelak bisa berkumpul bersamanya di surga Allah. Maka dari itu kita harus berusaha meningkatkan ibadah kita, khususnya sholat. Karena di akhirat nanti yang pertama kitanya yaitu sholat. Banyak yang enggan mengerjakan sholat, banyak pula yang lalai dari sholatnya. Sementara sholat itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita tentang akhirat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai tahun gajah. Disebut tahun gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraham yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah tahun dengan padam. Saat kelahiran Nabi, istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur. Sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Kota Mekah yang sebelumnya kering kerontang menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur. Mekah diguyur hujan lebat, tumbuhannya makin hijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari seorang ayah bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Abdullah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan saat singgah di keluarga istrinya di kota Yasrib. Abdullah itu sakit dan kemudian wafat di kota tersebut. Nabi pun lahir tanpa seorang ayah di sampingnya. Pada saat usia 6 tahun, ibunya mengajak ziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang di Abwa yang terletak di antara Mekah dan Yasrib, Aminah jatuh sakit. Di tempat itu pula Aminah wafat. Tanpa ayah dan ibu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun Abdul Muthalib hanya bisa merawatnya selama 2 tahun hingga ia berusia pada 578 Masehi. Setelah ditinggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang juga merupakan ayah dari Ali. Bersama Abu Thalib, Nabi belajar tentang berdagang. Nabi kerap diajak pergi berdagang ke berbagai daerah. Selain berdagang, Nabi juga diajak menjual kambing. Saat dewasa, tepatnya saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu firman Al-Qur'an menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik bagi umat manusia, yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada
ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan bangsa Arab yang saat itu menyembah berhala, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk mengubah berbagai hal agar sesuai dengan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Meskipun begitu, Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran tata krama dalam perjuangan dakwahnya, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru-nya dalam waktu yang relatif singkat dan mudah diterima oleh orang. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, dalam momen Maulid Nabi 2023 ini, marilah kita terus mencontohkan sikap dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup di dunia. Hadirin para jamaah sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini pula saya akan menyampaikan beberapa keutamaan daripada salawat kepada Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Berikut adalah ada beberapa keutamaan dari salawat. Mendapatkan syafaat di hari kiamat, berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di surga, mendapatkan pahala 10 kali lipat, dinaikkan derajatnya dan dikabulkan doanya. Dengan begitu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, melindungi umatnya, dan mengampuni setiap dosa-dosa yang dilakukan manusia. Ayo kita bersolawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita semakin cinta kepada Nabi dan semakin giat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kita tutup dengan pantun. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Ceramah saya tidak lama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.